Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok SD Kanisius Kintelan 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang beranggotakan kelompok Sisilia Aditya Lupitasari, Fajrina Indah Wijaremi, Gata Panduwijaya, Isti Munawaroh, dan juga Siti Mulyani. Langsung saja menuju pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, 2001 pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang mana tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan perlakuan yang sesuai. Kemudian, ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkah kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh keragaman peserta didik. Yang pertama, keragaman peserta didik yang dapat dilihat dari latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Contohnya di dalam kelas 5, terdapat peserta didik yang memiliki perbedaan agama, ekonomi, budaya, serta perilaku. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang kondisi keluarga. Keragaman tersebut sesuai dengan teori sistem ekologi, di mana perkembangan peserta didik dapat dipengaruhi oleh interaksi di dalam lingkungan sosial, di mana peserta didik tinggal, baik lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, keragaman peserta didik dapat dilihat dari segi kecerdasannya. Contohnya, di kelas 5 terdapat peserta didik yang beragam bernama Ainda yang memiliki kecerdasan di bidang matematika dan memperoleh hasil kejuaraan. Ada juga peserta didik yang bernama Otnil yang memiliki kemampuan lebih dalam hal berbicara di depan umum dan kemampuan dalam memahami teks bacaan. Ada juga Natasha yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan teman lainnya dengan baik. Berdasarkan kedua contoh tersebut, dapat diketahui peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan teori multiple intelligence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fajri, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan
keberagaman peserta didik. Nah, keberagaman peserta didik yang ketiga dapat dilihat dari tingkat perkembangan peserta didik. Di dalam suatu kelas terdapat peserta didik yang mampu belajar dan mengerjakan soal secara mandiri. Dan terdapat juga peserta didik yang memerlukan bimbingan dan arahan dalam belajar dari seorang guru. Jarak antara peserta didik yang dapat belajar secara mandiri dan tidak tersebut sesuai dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat selanjutnya. Untuk keragaman selanjutnya, yaitu keragaman peserta didik yang dapat dilihat dari modalitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik, di mana terdapat peserta didik yang memiliki modalitas belajar visual, di mana peserta didik lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Sedangkan terdapat peserta didik lain yang memiliki modalitas belajar auditori, di mana peserta didik lebih mudah menerima informasi melalui mendengar. Hal tersebut sesuai dengan teori learning modalities. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sisilia. Baik, yang selanjutnya yaitu teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Perkembangan peserta didik dapat dipengaruhi oleh interaksi di dalam lingkungan sosial di mana peserta didik tinggal, baik di lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, maupun masyarakat. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Don Van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan dalam layar. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan, di mana setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan tersebut dalam tingkat yang berbeda-beda. 8 kecerdasan tersebut dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Teori yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori ZPD memiliki 2 level ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu learning modalities. Learning modalities adalah cara seorang atau peserta didik dalam menyerap informasi melalui indera yang mereka miliki, di mana learning modalities ini dapat menjadi modal dalam belajar sehingga memunculkan kebiasaan belajar peserta didik
dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan gaya belajar peserta didik. Learning modalities ini terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di dalam kelas, peserta didik dapat merealisasikan pembelajaran dengan kehidupan. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya, dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi peserta didik. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, persiapan yang memakan waktu. 2, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Yang ketiga, kurangnya bahan pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.